Hello, welcome back to Resep Simple Channel. Kue nastar merupakan kue yang sering kita temui di hari raya, baik itu di hari raya Idul Fitri, Natal, maupun Imlek. Kalau ingin buat kue nastar, banyak sekali resep yang kita temukan, mulai dari nastar yang ekonomis hingga nastar yang premium. Kalau kita beli, biasanya harganya bervariasi ya. Ada yang ekonomis dan juga ada yang premium. Ternyata pembedanya ada pada lemaknya. Nah, di video kali ini kita akan membandingkan ya, nastar yang dibuat dengan full margarin dengan full butter, apakah memang berbeda hasilnya dari segi aroma, tekstur, rasa, harga, dan juga efek untuk kesehatan. Simak terus ya video sampai akhir. Untuk membuktikannya, kita coba ya 3 resep. Yang pertama dengan full margarin, kemudian campuran margarin butter, dan juga full butter. Kita samakan tepung, gula halus, susu, telur, selai yang digunakan. Yang dibedakan hanya lemaknya saja. Langsung kita mulai ya. Pertama, kita masukkan 25 gram gula halus pada tiap-tiap wadah. Selanjutnya, di mangkok pertama kita masukkan lemak yang berupa margarin. Jadi yang pertama ini adalah untuk yang full margarin ya. Kita aduk gula dan margarinnya hingga merata. Jika sudah merata, untuk mangkok kedua kita gunakan campuran butter margarin, yaitu 50 gram butter dan 50 gram margarin. Nah, kita campur rata ya, sama seperti yang mangkok pertama tadi. Untuk mangkuk yang terakhir, kita isi dengan full butter ya. Di sini menggunakan 100 gram butter. Mengaduknya sudah selesai. Nah, ini terlihat beda ya. Untuk yang full margarin terlihat kuning, sedangkan yang full butter terlihat pucat ya warnanya. Tahap selanjutnya, kita masukkan 1 kuning telur pada tiap-tiap wadah. Lalu kita aduk lagi ya. Telur dicampur rata, kita masukkan juga susu bubuk masing-masing 1 sendok makan. Sama kita aduk lagi, dan terakhir kita masukkan bahan terakhirnya yaitu tepung terigu protein rendah sebanyak 150 gram diayak. Masing-masing sama seperti itu, dan kemudian kita aduk-aduk. Kalau ingin lihat langsung hasilnya bisa di skip ya. Kalau mau ikut lanjut, mari kita lanjut. Untuk yang campuran butter dan margarin ini lebih enteng ketika diaduk dibandingkan dengan yang full margarin tadi. Dan yang full butter ini lebih enteng lagi ketika diaduknya. Nah, ini juga masih terlihat beda ya warnanya. Nah, ini adonannya sudah siap. Selanjutnya kita isi dengan selai nanas. Ini masing-masing saya bulatkan setengah sendok teh, kemudian diisi dengan selai nanas. Ini coba saya panggang sedikit dalam satu loyang ya. Yang paling kanan adalah yang full margarin, kemudian yang tengah ini campuran margarin butter, dan yang paling kiri ini adalah full butter. Nah, untuk olesannya saya buat sama, 1 kuning telur, kemudian 1 sendok teh madu, dan juga 2 sendok makan air dan pewarna kuning. Ini saya olesi setelah dipanggang selama 20 menit di suhu 150 derajat Celcius ya. Nah, adonannya sudah mengembang, sekarang diolesi masing-masing. Baik yang full butter sampai yang full margarin. Nah, setelah di oven lagi selama 10 menit, kita bisa lihat perbandingan bentuknya seperti ini. Untuk yang paling kiri, yang butter agak melebar ya, lebih besar adonannya, sedangkan yang campuran margarin butter dan yang margarin saja bentuknya tetap bulat. Nah, ini yang full margarin terlihat ada sedikit retak-retak, tapi tidak terlalu signifikan ya. Kita coba ya, kita tekan dengan sendok.
seperti ini hasilnya. Nah, kalau kita tekan masih agak keras ya. Kita coba bandingkan dengan yang campuran margarin dan butter. Nah, ini terlihat mulus ya, lebih mulus dari yang tadi. Dan bawahnya lebih gosong, padahal suhunya sama ya, di oven dalam satu loyang sama. Nah, ketika kita iris seperti ini tengahnya, nah ketika kita tekan, nah ini lebih ringan rasanya, lebih mudah hancur dibandingkan yang full margarin tadi. Nah, terakhir kita coba lihat untuk yang full butter. Nah, ini agak melebar ya. Nah, ini sangat mudah sekali untuk dipotong, dan ketika ditekan, nah dia langsung ambyar. Seperti ini. Nah, untuk sisa adonannya, saya lakukan hal yang sama seperti tadi. Tapi ini saya oven lebih lama ya, 30 menit sebelum saya olesi dengan kuning telur, kemudian saya oven lagi sampai semua adonan selesai. Nah, ini perbandingan ketiga. Nah, ini untuk yang full margarin seperti tadi ya. Nah, ini seperti ini, dia lebih compact ya. Kemudian untuk yang butter dan margarin, ketika kita tekan, nah ini dia lebih lembut ya, itu terlihat remahannya gampang sekali copot. Ini lebih lumer di mulut dibandingkan yang full margarin tadi. Kemudian untuk yang full butter, ini lebih gampang sekali untuk hancurnya ya. Ini lebih lumer lagi. Ini untuk perbandingan hasil uji tekan yang tadi ya. Nah, untuk perbandingan aroma, jelas yang butter aromanya lebih kuat ya dibandingkan dengan yang full margarin. Nah, untuk perbandingan harganya, harga untuk 200 gram ruben adalah 7.500. Artinya per 100 gramnya sekitar 3.750 untuk satu resep yang full margarin tadi ya. Kemudian untuk yang full butter, di sini saya menggunakan butter Wisman yang harganya per 100 gramnya adalah sekitar 30.000, sehingga yang full margarin tadi lebih murah ya kalau dilihat dari harganya. Nah, untuk perbandingan keawetannya, nastar dengan bahan margarin itu lebih awet karena dia lebih compact ya, sehingga tidak mudah mencair dan bakteri tidak mudah masuk. Jadi kalau disimpan dalam wadah yang rapat itu bisa tahan lebih dari 3 bulan. Sedangkan untuk yang nastar yang terbuat dari campuran butter margarin dan butter itu maksimal hanya bisa bertahan 3 bulan. Tapi biasanya lebih cepat habisnya ya. Terakhir kita lihat dari efek kesehatannya ya. Nah, untuk margarin biasanya terbuat dari minyak nabati melalui proses hidrogenisasi. Proses tersebut akan menghasilkan lemak trans yang bahaya untuk jantung. Jadi pilih margarin yang tidak ada lemak transnya ya. Kalau menggunakan butter, jelas tidak ada lemak transnya dari proses hidrogenisasi, tetapi ada lemak jenuh dan kolesterol. Jadi tetap tidak boleh banyak-banyak ya. Nah, setelah tahu beberapa perbandingan dari nastar dengan menggunakan full butter dan full margarin, kira-kira mau bikin yang mana? Suka dengan video ini? Jangan lupa klik like ya. Dan kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komen. Juga kalau ada request resepnya juga ya. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.